pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita masih bisa ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita ketemu lagi walaupun masih di rumah masing-masing. Gak apa-apa ya, yang penting semangat ibadahnya masih tetap ada. Oke, sekarang sebelum kita masuk dalam ibadah, kita siapin dulu Alkitab dan juga kidung cerianya. Kalau sudah disiapin, sekarang kita mau angkat satu pujian, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan kita buka kidung cerianya dari Kidung Ceria nomor 13. Yang judulnya Kami Puji Dengan Riang. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Oke, kita tutup kidung cerianya. Sekarang kita mau berdoa. Kakak ajak adik-adik untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena pada hari Minggu ini Engkau masih menyempatkan kami untuk bersama-sama beribadah ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita buka dari kitab Yoel, Perjanjian Lama, Kitab Yoel 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita baca bareng-bareng ya, mulai dari ayat yang keempat. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan dan berkabunglah para imam yakni pelayan-pelayan Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak harap adik-adik tetap tenang dan mendengarkan cerita firman Tuhannya ya. Adik-adik, seperti bacaan Alkitab tadi yang sudah kita baca bersama-sama, di dalam kitab Yoel ini mau menceritakan tentang kisah Nabi Yoel, di mana Nabi Yoel itu mengingatkan atau menegur atau memperingatkan kepada bangsa Yehuda untuk mereka bisa meratapi dan berdoa kepada Tuhan atas bencana yang sedang mereka hadapi. Adik-adik tahu nggak bencana apa yang mereka sedang hadapi? Itu tertulis di ayat 4, apa yang tadi kita baca itu. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Nah, jadi pada saat itu mereka ini bangsa Yehuda terkena hama belalang. Adik-adik tahu kan, kalau belalang itu seperti apa? Pernah lihat kan? Nah, pada saat itu belalangnya nggak cuma 1, 2, 3, atau 4, tapi mungkin ribuan bahkan jutaan. Kenapa mereka bisa bilang kalau ini bencana? Karena begitu banyaknya belalang sehingga menghancurkan makanan mereka, menghancurkan ladang-ladang mereka. Pada saat itu gandum menjadi makanan pokok juga dihancurkan oleh hama belalang ini. Nah, dengan adanya hama belalang ini adalah sebuah bencana besar buat bangsa Yehuda karena kehidupan mereka berubah drastis. Kehidupan ekonomi, kehidupan sehari-hari mereka, ekonomi mereka menurun. Mungkin mereka yang sehari-harinya mencari nafkah dengan bertani gandum dan lain sebagainya. Namun ladang mereka ini dirusak oleh
belalang-belalang yang begitu banyak. Di sini ada 4 tingkatan belalang, yaitu pengerip, pindahan, pelompat, dan pelahap. Nah, maksudnya belalang pengerip ini adalah belalang-belalang yang masih kecil dan belum bisa makan atau menghancurkan ladang-ladang. Nah, untuk belalang pindahan, belalang yang sudah mulai besar, mungkin sudah bisa makan, namun makan yang mudah-mudah untuk dicerna. Dan untuk belalang berikutnya adalah belalang pelompat. Belalang pelompat ini belalang yang sudah bisa makan dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adik-adik bisa bayangin dong, kalau misalnya ada ribuan atau jutaan belalang dan mereka melompat dari satu tempat ke tempat yang lain dan memakan semua ladang-ladang atau hasil tanaman para bangsa Yehuda, otomatis semua kebutuhan-kebutuhan mereka itu habis dilahap oleh belalang-belalang ini. Dan bukan cuma belalang pelompat aja, masih ada satu lagi yaitu belalang pelahap. Belalang pelahap ini bisa dikategorikan belalang yang sudah besar, belalang dewasa yang pastinya sudah lebih besar dari 3 kategori belalang yang tadi. Nah, namun walaupun belalang pelompat sudah menjadi belalang pelahap yang lebih besar lagi, masih ada lagi muncul belalang-belalang yang dari belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, dan begitu seterusnya. Semakin banyaknya hama belalang ini, orang-orang yang tinggal di bangsa Yehuda saat itu mengalami kesulitan yang amat sangat sulit, yang mungkin mereka merasa bagaimana mereka mau menjalankan hari-hari mereka kalau hasil ladang mereka itu dimakan sama belalang. Nah, Nabi Yoel di kitab Yoel 1 ayat 4-9 yang tadi kita baca, mau mengingatkan kepada bangsa Yehuda supaya mereka berdoa kepada Tuhan atas bencana yang mereka sedang hadapi. Tidak hanya berdoa, tapi mereka juga harus meratapi adik-adik. Meratapi itu adalah meratapi kesalahan mereka. Mungkin mereka mengkhianati Tuhan, atau mereka berbuat salah kepada Tuhan, sehingga mereka mendapatkan bencana. Nah, adik-adik, Nabi Yoel itu memperingatkan mereka supaya apa yang mereka lakukan selama ini, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, bisa mereka akui di depan Tuhan sehingga Tuhan bisa mengampuni mereka dan hama belalang ini bisa berakhir. Nah, tidak hanya itu adik-adik, tidak hanya kebutuhan makanan mereka saja yang terganggu. Dengan adanya bencana hama belalang ini, korban-korban sajian atau sekarang bisa dibilang persembahan untuk bait Allah itu juga tidak bisa mereka berikan. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan kita memberikan persembahan dalam bentuk uang. Kalau zaman dulu mereka itu memberikan persembahan itu dengan hasil tanaman, dengan makanan-makanan yang mereka buat, dengan hasil-hasil yang mereka dapatkan dari ladang mereka saat itu. Jadi tidak berbentuk uang seperti sekarang. Nah, dengan adanya hama belalang dan dengan rusaknya semua ladang mereka, dengan rusaknya semua hasil ekonomi mereka, mereka tidak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka tidak bisa memberikan persembahan kepada bait Allah. Waktu itu bilangnya bait Allah ya, kalau sekarang bilangnya gereja. Nah, adik-adik, jangankan untuk mereka memberikan persembahan. Untuk mereka makan sehari-hari pun mereka sebenarnya bingung. Di dalam kitab ini tuh dibilang kalau mereka bahkan untuk memberikan korban sajian korban curahan pun sudah tidak ada. Gitu kan? Nah, adik-adik, bahkan tidak hanya gandum atau makanan-makanan pokok mereka yang rusak. Ladang anggur mereka juga rusak dimakan oleh belalang-belalang ini. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita baca cerita dari kitab Yoel ini, di mana mereka menghadapi bencana, mereka menghadapi hama, kita juga pasti pernah menghadapi bencana, iya enggak? Bukan hanya pernah, bahkan saat ini kita sedang menghadapi bisa dibilang bencana adik-adik. Adik-adik pasti udah tahu kan kenapa adik-adik sekarang libur di rumah, kenapa adik-adik sekarang sekolah di rumah, ya karena adanya wabah virus COVID-19. Nah,
Sebenarnya bencana itu bukan cuma bencana kita nggak bisa makan karena hama atau karena wabah adik-adik. Bencana itu banyak dan adik-adik pasti udah tahu. Banjir, longsor, terus tsunami, gempa bumi, segala sesuatu yang merusak itu merusak mungkin rumah kita atau mata pencarian orang tua kita itu adalah sebuah bencana adik-adik. Namun sebenarnya Nabi Yoel ini yang kayak kakak bilang tadi, Nabi Yoel ini mengingatkan kepada bangsa Yehuda dan memperingatkan bangsa Yehuda supaya bangsa Yehuda bisa meratapi dan berdoa kepada Tuhan. Dan tidak hanya untuk bangsa Yehuda, kalau kita misalnya mau memahami isi Alkitab ini, Nabi Yoel juga memperingatkan kita sebagai manusia, gak cuma orang dewasa loh, gak cuma kakak atau orang tua adik-adik, gak cuma mama papa yang harus meratapi, yang harus berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan dari bencana. Tidak hanya orang dewasa adik-adik, tapi adik-adik sendiri pun bisa. Kita dengan berdoa kepada Tuhan, mohon ampun sama Tuhan kalau orang tua kita punya salah atau kita punya salah gitu, kita mohon ampun sama Tuhan. Nah, adik-adik, selain kita berdoa dan kita mohon ampun sama Tuhan atas segala bencana yang kita hadapi, kita juga harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur ya? Kan bencana ya. Kenapa kita harus bersyukur? Karena apapun yang terjadi itu pasti ada baiknya. Coba kalau misalnya nih, sekarang kan kita lagi ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing, ya kan? Yang biasanya mungkin kita di gereja, kalau kita ibadah bareng-bareng, ngobrol kanan, ngobrol kiri, temennya digangguin, bahkan kakaknya pun direcokin. Sampai suara kakaknya pun gak kedengeran. Tapi dengan sekarang kita ibadah di rumah, sendirian mungkin atau sama kakak, sama adik, sama mama papa, sama sepupu di depan HP atau di depan TV, percaya sama kakak. Karena diawasin sama orang tua dan tidak ramai karena teman, kalian pasti lebih bisa mendengarkan firman Tuhan. Benar gak? Kalau di gereja kan, walaupun sama ya firman Tuhannya, kakaknya udah menceritakan, kakaknya mungkin sampai sakit suaranya karena teriak-teriak, adiknya berisik, adik-adiknya ngobrol gitu. Nah, dengan kita ibadah di rumah, kita jadi lebih bisa berkonsentrasi. Begitupun sekolah. Kalau adik-adik sekarang yang sekolah di rumah lewat online atau mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan PR yang banyak, adik-adik lebih bisa berkonsentrasi dibandingkan kita sekolah yang kita digangguin teman, dicontekin teman, atau mungkin kita yang nyontek. Nggak ada ya yang nyontek ya. Nah, atau mungkin ada juga yang sekarang ulangan di rumah. Ulangan di rumah kakak yakin pasti lebih berkonsentrasi, lebih fokus dibandingkan kita ulangan di sekolah. Mungkin ada temennya yang iseng meminta contekan gitu kan. Nah, adik-adik, segala sesuatu itu kita harus selalu bersyukur. Mau itu bencana, mau itu berkat, pasti segala sesuatu yang direncanakan Tuhan itu baik. Nah, kalau misalnya sekarang dengan adanya wabah COVID-19 atau bencana-bencana lainnya, mungkin adik-adik berpikir, oh kakak aku kan masih kecil, aku bisa apa buat membantu orang-orang gitu. Kalau kakak PA kan mungkin sudah besar, sudah bekerja, sudah punya penghasilan, atau mama papa juga seperti itu. Nah, adik-adik, kita membantu orang tidak harus dengan materi atau uang. Kalau misalnya adik-adik mau membantu, cara yang paling mudah dan adik-adik bisa lakukan kapanpun dan dimanapun adalah dengan berdoa. Berdoa nggak cuma buat keluarga, nggak cuma buat saudara, nggak cuma buat orang-orang yang kita kenal, tetapi juga buat orang-orang yang kena bencana, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah. Adik-adik bisa berdoa untuk mereka semua. Orang-orang yang kelaparan, yang mungkin mereka sekarang nggak tahu mau makan apa, seperti nggak kayak adik-adik gitu yang tiap hari mama papanya mungkin masak yang enak, mamanya ngasih makanan yang enak, bahkan masih bisa jajan. Nah,
Berdoa adalah cara yang paling adik-adik bisa lakukan. Kapanpun, dimanapun, pagi, siang, sore, malam, subuh juga bisa adik-adik lakukan. Nah, selain berdoa, mungkin adik-adik pengen, Kak, aku kan pengen bantuinnya yang kelihatan. Kalau berdoa kan cuma aku sama Tuhan yang tahu. Nah, kalau emang adik-adik pengen bantuin yang kelihatan, kayak tadi kakak bilang materi itu bukan cuma uang, tapi bisa juga adik-adik punya baju-baju yang sudah kecil, yang udah nggak muat di badan, tapi masih bagus, adik-adik bisa sumbangin. Bilang sama mama papanya, kalau ada yang ngumpul-ngumpulin baju-baju yang layak pakai, yang tapi kita udah nggak bisa pakai, bisa kasih ke orang, adik-adik bisa kasih ke mama papa buat diberikan sama orang yang membutuhkan. Selain itu, kalau mungkin adik-adik dulu waktu sekolah suka dapat uang jajannya banyak, tapi jajannya sedikit, terus banyak tabungannya, mungkin tabungannya juga bisa dikasih buat membantu orang-orang yang kesulitan. Nah, seperti Nabi Yoel bilang, di mana dia mengingatkan bangsa Yehuda untuk mereka tidak hanya mengeluh atas hama belalang yang mereka hadapi, tetapi juga mereka meratapi kesalahan mereka dan berdoa kepada Tuhan supaya mereka bisa dijauhkan dari hama belalang ini, supaya mereka bisa kembali bekerja, mereka bisa makan seperti biasanya. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan dari kakak. Semoga adik-adik bisa lakuin itu di rumah, tidak hanya di rumah, di sekitar rumah, atau buat siapapun. Oke? Nah, sekarang kita tutup Alkitabnya. Kita mau angkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan. Kita buka Kidung Ceria 267 yang judulnya Siapa yang Berpegang. Sudah? Kalau sudah, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oke, kita tutup kacanya. Sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa syafaat. Doa pribadi adik-adik, kakak nggak bisa dengar doa adik-adik, jadi kakak berdoa, adik-adik mendengarkan, dan adik-adik juga boleh berdoa masing-masing. Kita satu dalam doa ya. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena tadi kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana Nabi Yoel memperingatkan kepada bangsa Yehuda untuk mereka bisa memohon, berdoa, dan meratapi kesalahan mereka, memohon dan berdoa kepada Engkau untuk dijauhkan dari segala mala bahaya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi orang tua kami, mama papa, oma opa, kakak adik, saudara-saudara kami, kiranya Tuhan jaga mereka, lindungi mereka, dan jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang ada di luar sana ya Bapa, bagi kakak layan, bagi pendeta, bagi majelis, bagi seluruh jemaat. Tuhan jaga dan lindungi mereka beserta keluarga mereka ya Bapa. Tidak hanya orang yang kami kenal, tetapi juga orang-orang yang kami tidak kenal ya Bapa, orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka dan lindungi mereka selalu ya Tuhan Yesus. Tuhan cukupkan mereka, keseharian mereka dengan makanan dan minuman. Tuhan sembuhkan juga orang-orang yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan melalui makanan, minuman, dan juga obat-obatan yang mereka makan. Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati orang-orang yang merawat mereka, dokter, medis yang sudah bersusah payah ya Bapa. Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala penyakit dan mara bahaya. Tuhan juga lindungi keluarga mereka yang merawat keluarga mereka yang sedang sakit ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan
mau meredahkan wabah COVID-19 ini supaya kami bisa beraktivitas seperti biasanya, kami bisa sekolah, orang tua kami bisa bekerja, kakak layan bisa mengajar di sekolah minggu, kami bisa berkumpul bersama-sama di gereja ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi gereja Pengharapan Cibinong, Tuhan jaga Pak Pendeta dan semua yang ada di dalamnya ya Bapak. Kami mau berdoa bagi Pelkat PA, Tuhan berkati kakak layan dan juga keluarga mereka. Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Seperti yang sudah diingatkan sama kakak-kakak layan di minggu-minggu sebelumnya, kita memberikan persembahannya di dalam amplop. Nah, amplopnya itu nanti kita kumpulkan ke orang tua kita atau nanti kita kumpulkan ketika kita beribadah bersama-sama di gereja. Jadi untuk sekarang adik-adik simpan dulu di mama papanya ya. Nah, setelah kita memberikan persembahan, kita mau nyanyian penutup. Kita buka dari Kidung Ceria 269. 269. Judulnya Tinggallah dalam Yesus. Sudah? Kalau sudah, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Oke, kita tutup Kidung Cerianya. Sekarang kita mau berdoa ibadah penutupan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami beserta dengan Kak Arlinda dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami dan firman yang telah disampaikan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang lebih berguna untuk bangsa dan negara ya Bapa dan juga untuk orang tua. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah.